Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Lutfia, STPMP. Saya adalah salah satu dosen pengajar pada Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Jember. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, salah satunya yaitu Gizi dan Pangan. Gizi dan Pangan adalah mata kuliah wajib Prodi di Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Jember dengan bobot 3 SKS dan ditempuh pada semester 2. Tujuan mata kuliah Gizi dan Pangan adalah memberikan wawasan dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pentingnya gizi dan pangan pada sektor agribisnis. Sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah bidang pengajaran, dan mata kuliah yang saya berikan pada mata kuliah Gizi dan Pangan mengacu pada capaian pembelajaran dengan menurunkan 4 CPL dan 4 CPMK, serta dari 4 CPMK menurunkan 8 sub CPMK. Dari 8 sub CPMK tadi kemudian dibagi menjadi 16 pertemuan dengan rincian 14 tatap muka termasuk 1 UTS dan 1 UAS. Untuk CPL pada mata kuliah ini memiliki 4 aspek yang terdiri dari aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti terdapat pada tampilan berikut. Untuk mendukung pembelajaran, saya menggunakan literatur yang berasal dari jurnal ilmiah dan literatur, buku referensi seperti yang terdapat pada tampilan berikut. Untuk memaksimalkan capaian pembelajaran, maka dalam mata kuliah ini saya menggunakan metode pembelajaran yaitu Student Centered Learning dan Project Based Learning, di mana dalam mata kuliah ini kami memiliki output berupa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa bersama dengan saya sebagai dosen pengampu. Dengan menerapkan konsep project based learning, kami mengharapkan mahasiswa dapat secara langsung berinteraksi dengan masyarakat melalui proyek pengabdian kepada masyarakat dan memberikan sedikit banyak kontribusi kepada masyarakat terkait topik yang akan disosialisasikan kepada masyarakat, yang dimana dalam hal ini kami memilih topik diversifikasi pangan olahan. Dalam video kali ini saya akan menampilkan bagaimana tatap muka dilaksanakan dalam mata kuliah Gizi dan Pangan, dan di akhir video akan ditampilkan bagaimana kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagai output mata kuliah ini dilakukan. Sedangkan platform LMS yang saya gunakan adalah e-learning yang sudah disediakan oleh Universitas Islam Jember, di mana di dalam e-learning mahasiswa dapat mengunduh semua materi yang saya jelaskan dalam tatap muka, dan mahasiswa dapat mengerjakan lembar kerja dan tugas yang saya berikan melalui LMS tersebut. Mahasiswa juga mengisi presensi melalui LMS, melalui e-learning. Dan terkait untuk penilaian, dalam mata kuliah Gizi dan Pangan ini yang saya gunakan secara transparan dan objektif, yaitu berdasarkan keaktifan, jumlah tugas, UTS, dan UAS. Di mana untuk indikator penilaian mahasiswa sebagaimana tampilan berikut. Sebagai penutup, ringkasan teknik pembelajaran meliputi model pembelajaran yang digunakan serta asesmen yang dilakukan. Selanjutnya saya juga akan menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah Gizi dan Pangan. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa melanjutkan tatap muka kita mata kuliah gizi dan pangan. Ya. Sebelumnya sudah isi absen semua? Sudah. Di e-learning ya, jangan lupa untuk isi absen sebelum kuliah, isi absen dulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Abdi. Abdi. Sudah ada keterangannya kenapa? Sudah izin. Izin ya, oke. Nanti jangan lupa diingatkan isi di presensi e-learning isi absen ya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang diversifikasi pangan untuk membantu membangun ketahanan pangan ya. Sebelumnya kita sudah bahas tentang apa? Ketahanan pangan. Ada yang tahu ketahanan pangan itu apa? Ingat-ingat lagi yang kemarin coba. Ya, masakan. Suatu kondisi terpenuhinya pangan di suatu negara secara merata. Secara merata. Baik itu skup yang paling kecil negara keluarga maupun yang sampai mendukung ke kebutuhan negara. Ya, ketahanan pangan di sana. Nah, kita mau bahas tentang diversifikasi pangan supaya kita bisa punya ketahanan pangan yang lebih, kita membangun ketahanan pangan yang lebih kuat dengan cara apa? Dengan cara mengurangi ketergantungan kita terhadap satu komoditi untuk konsumsi. Ya, diversifikasi pangan itu apa sih sebenarnya? Upaya untuk mengurangi ketergantungan itu. Jadi kalau selama ini kita makannya apa? Nasi, ya. Kenapa kok nasi ini jadi komoditi yang harus kita kurangi? Harus ketergantungan kita harus kita kurangi. Kenapa? Kira-kira? Karena konsumsi kita banyak, ya. Sampai kita harus impor. Kenapa kita harus impor? Ada yang tahu? Kenapa kita harus impor kira-kira? Kenapa Indana? Karena negara tidak mampu mencukupi kebutuhan negara sendiri. Ya, karena ternyata produksi dalam negeri itu tidak bisa mencukupi kebutuhan untuk negara dalam periode tertentu. Ya, contoh misalnya kalau sudah musim panen stok banyak, tapi kalau musim tanam stoknya mulai menipis. Kenapa kok menipis? Karena pertanian itu butuh time lag. Ada waktu untuk produksi. Ya, silakan lagi kalau mau menjawab ya. Oke. Jadi diversifikasi pangan ini kita akan mengembangkan, memanfaatkan berbagai jenis sumber pangan yang tersedia, baik itu secara lokal, tanaman maupun hewan ataupun hasil olahan. Contohnya apa? Ganyong, Bu. Ganyong itu sekarang sudah mulai jarang ya, karena tidak dibudidayakan. Ya, padahal dia sumber Karbohidrat. Selain ganyong, sorghum gitu ya. Sorghum ini belum banyak dikonsumsi oleh manusia. Yang banyak dikonsumsi oleh Ternak. Ya, betul sekali. Apa lagi? Ubi, ya. Ubi. Kemudian apa lagi? Jagung. Tales. Sagu. Kentang. Ya, itu contoh-contoh hasil bumi kita yang dia bisa menjadi sumber karbohidrat. Nah, urgensi diversifikasi pangan ini muncul dari berbagai tantangan yang dihadapi dalam sektor pangan. Antara lain ketergantungan pada satu komoditi utama apa? Beras. Ya. Kemudian perubahan iklim yang berdampak pada produksi pertanian, ancaman krisis global, masalah gizi akibat pola konsumsi, potensi pangan lokal yang belum optimal dimanfaatkan. Contoh, ada yang jadi gambar nggak? Olahan singkong misalnya. Singkong selama ini cuma dibikin apa? Nogosari. Singkong Nogosari. Iya. Sedangkan kalau sudah diolah menjadi keripik, itu makanan utama nggak? Ya, makanan ringan. Harusnya diapakan? Nasi singkong. Nasi singkong kayak gimana?
dicampur beras. Nasi singkong, jadi nasinya dicampur beras. Ada ya? Ya. Kalau orang zaman dulu ini makanan yang familiar. Kalau kalian Gen Z mungkin nggak pernah makan yang seperti itu, ya. Ya. Apalagi olahan yang lain, bahan pengganti karbohidrat selain nasi yang lain. Ya, Mbak Ria. Tiwul Bu, dari singkong juga. Tiwul itu dari singkong. Diapakan tiwul? Singkongnya diapakan jadi tiwul? Di apa namanya? Diolah, dijemur, Terus dikeringkan, terus nanti bisa dimasak kayak nasi. oh iya, memang kayak posisi ya. Ya, bagi sebagian orang tiwul itu makanan yang enak gitu ya. Kalau buat kalian Kenzi, aneh ya? Ya. Nah, kenapa harus diversifikasi pangan juga karena masalah gizi akibat pola konsumsi yang tidak beragam. Jadi kalau makan nasi aja gitu ya. Pokoknya makan nasi. Bahkan beberapa periode yang lalu ya, beberapa dekade yang lalu, masyarakat kalau nggak makan nasi itu dianggap tidak sejahtera. Padahal pola konsumsi itu sekarang sudah mulai beralih. Justru makan nasi itu ada yang bilang tidak sehat. Ya, tidak sehat. Kenapa kok tidak sehat? Karena kadar gulanya tinggi. Maka itu perlu cari sumber karbohidrat lain yang lebih aman untuk kesehatan. Tujuan diversifikasi pangan ini meningkatkan ketahanan pangan nasional dan lokal dengan memanfaatkan sumber pangan yang beragam, mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis pangan, mendorong produksi dan konsumsi lokal, meningkatkan pola konsumsi gizi seimbang, mengembangkan ekonomi masyarakat desa. Nah, di sini di mata kuliah ini di awal tatap muka dulu kita dibagi menjadi 3 kelompok ya. Output dari mata kuliah ini akan ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat, di mana tiap kelompok nanti akan membuat satu produk olahan sumber karbohidrat pengganti nasi yang akan disosialisasikan kepada masyarakat. Sekarang saya minta salah satu dari 3 kelompok ini untuk mempresentasikan produk apa yang akan disosialisasikan ke masyarakat. Silakan. Dari kelompok siapa? Iya, silakan Mbak Putri. Berdiri aja. Atau maju aja ya. Maju. Maju loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dari kelompok kami ini saya perwakilan presentasi yaitu membuat olahan pengganti nasi. Yaitu kita bikin 2 macam olahan. Yaitu yang pertama dari kentang. Kita olah dari bubur kentang, yaitu terdiri dari bayam, kentang, terus jagung sama wortel. Nah, bayam itu mengandung antioksidan dan mineral seperti zat besi dan kalsium. Wortel beta karoten atau provitamin A. Kentang mengandung karbohidrat atau sumber energi. Terus wortel juga mengandung vitamin A. Nah, itu kita olah menjadi bubur kentang. Tujuannya sasaran kita itu kepada anak bayi di bawah umur 2 tahun. Nah, jadi untuk resep-resepnya yaitu yang pertama kupas dulu kentang, wortel, jagung, dan bayam. Kemudian dipotong, semuanya itu dipotong, jagung, kentang, terus wortel, terus bayam itu dipotong, bisa dibungkus semua hingga matang. Nah, setelah itu diulas pakai ulet-ulet ya. Yang kan juga ada di rumah kan pastinya kan, kalau ulet-ulet rumahnya. Kalau emang ada chopper ya nggak apa-apa, dichopper biar lebih halus. Nah, setelah itu setelah dihaluskan,
Itu nanti kalau seumpamanya mungkin kurang mungkin kepagitan, mungkin bisa dikasih air, nanti biar agak encer gitu. Kalau dikasih ke anak bayi gitu biar biar halus, lebih halus dan lebih mulus, lembut. Nah, setelah itu ada olahan yang kedua, yaitu pancake pisang. Nah, olahan pertamanya yaitu bahan utamanya pisang. Itu mengandung karbohidrat dan juga serat. Nah, untuk resepnya yaitu yang pertama yaitu pisang. Nah, awalnya itu kupas pisang dulu ya. Bisa pakai pisang pokok, bisa pakai pisang raja, bisa pakai pisang segala macam pisang. Bisa pakai dengan pisang yang lain. Nah, setelah itu selanjutnya telur. Tapi telurnya tuh jangan dicampur langsung. Dikocok dulu, dikocok lepas biar nanti itu hasilnya tuh agak ngembang. Nah, setelah itu dicampur tepung. Tepungnya itu menyesuaikan dengan adonannya dan biar tidak terlalu encer, tidak terlalu kental. Jadi kalau semuanya dicetak itu enggak terlalu encer gitu, enggak terlalu padat juga. Gitu. Nah, olahan-olahan itu kita bikin agar supaya ibu-ibu itu tahu kreatif gitu untuk mengolah bahan-bahan seadanya yang ada di rumah. Kan semuanya itu kan juga ada di rumah seperti kentang, terus wortel, bayam juga kan itu kan juga ada yang dimasak setiap hari di rumah. Jadi bisa diolah juga. Nah, dan juga bayi-bayi itu mencukupi nutrisinya dari bayam, kentang seperti itu. Nutrisi bayi itu tercukupi dan menjaga kesehatan tubuh dan terhindar dari penyakit. Mungkin untuk tadi itu tidak ada pemanis buatan, tidak ada pakai penyedap rasa, jadi alami dari bahan-bahan tersebut. Jadi tidak ada campuran apapun. Jadi itu aman banget buat bayi. Gitu, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sudah siap, ada 2 produk, ada bubur kentang dan pancake pisang yang akan disosialisasikan ke kemana? Posyandu, ya, Posyandu. Nah, sekarang seperti apa persiapan kegiatannya? Coba silakan dipresentasikan, Mbak Seiman, Sena. Oke, silakan berdiri. Selanjutnya akan dilaksanakan di Desa Tirodo, Posyandu, Patria 61, Kader Indrayani. Akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2025. Sudah izin? Sudah izin. Izinnya ke? Bidan yang bertugas di desa itu. Ya, oke, terima kasih, silakan duduk. Jadi akan disosialisasikan tanggal 11 Juli 2025. Oke. Dari penjelasan saya di tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, silakan Mas Ali. Bagaimana untuk mengubah pola konsumsi masyarakat agar lebih beragam dan Ya, gimana caranya mengubah pola konsumsi masyarakat supaya lebih beragam dan bergizi? Sebelum saya jawab, mungkin ada yang mau jawab nih. Pertanyaan ini, bagaimana caranya mengubah pola konsumsi masyarakat agar lebih beragam dan bergizi? Ayo, kayak gimana? Ayo, silakan Mas Reki. Untuk mengubah pola konsumsi masyarakat menjadi lebih beragam dan bergizi, yaitu dengan menggunakan pendidikan yang berkembang, seperti memberikan edukasi tentang pentingnya konsumsi makanan yang beragam dan bergizi melalui sekolah, media massa, dan program penyuluhan. Yang kedua yaitu promosi makanan lokal, seperti mempromosikan makanan lokal yang beragam dan bergizi untuk meningkatkan kesadaran dan konsumsi masyarakat. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur, yaitu pasar dan distribusi makanan untuk meningkatkan aksesibilitas makanan yang beragam dan bergizi. Yang keempat, kampanye kesehatan,
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi makanan yang seimbang dan bergizi. Oke. Jadi itu ya Mas ya. Gimana caranya untuk mengubah pola konsumsi masyarakat? Yang pertama itu dari edukasi. Kita harus edukasi masyarakat. Nah, kita di sini mahasiswa agribisnis itu kita juga mengambil bagian dari edukasi itu dengan cara apa? Penyuluhan, sosialisasi melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang menjadi output mata kuliah kita. Ya, nah disitulah nanti kita berusaha untuk merubah mindset masyarakat. Kita kenalkan pangan itu beragam loh, nggak cuma nasi gitu ya. Sumber karbohidratnya banyak dan itu ada di sekitar kita. Bisa jadi mereka nggak tahu, makanya mereka nggak mau konsumsi itu. Mereka nggak tahu. Ya. Yang kedua harus ada promosi makanan. Jadi pangan lokal itu dipromosikan. Makanya banyak event-event sekarang yang mengangkat pangan lokal. Ya. Kayak beberapa waktu lalu di mall di Jember ini ada festival jajanan pasar atau festival pangan lokal gitu. Festival jajanan Jember seperti itu. Jadi makanan-makanan yang sudah mulai tidak dikenal sama generasi muda itu dimunculkan lagi supaya mereka tahu, oh kita punya harga makanan yang segini banyak loh. Ternyata mengenyangkan juga ya makanan ini. Dan itu tidak rasa kenyangnya itu didapatkan tidak hanya dari nasi. Jadi bisa beragam. Kemudian tadi pembangunan infrastruktur supaya apa? Sumber-sumber makanan ini, bahan makanan ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Contohnya di Papua dulu, mereka cuma bisa makan ubi karena di sana hanya bisa budidaya ubi gitu. Ya, jagung, sagu yang banyak di sana. Kemudian mereka kita bangun infrastruktur ke sana, kenalkan juga sama beras di sana, makan nasi. Buat mereka makan nasi itu luar biasa itu, karena ini didatangkan dari daerah lain seperti itu. Harus meningkatkan aksesibilitas seperti itu ya. Itu antaranya bagaimana caranya untuk mengubah pola konsumsi. Tidak mudah memang, tapi harus dilakukan dari sekarang. Oke. Satu pertanyaan lagi, silakan yang mau tanya. Silakan Mas Firdaus. Bagaimana dampak positif diversifikasi pangan? Ya, diversifikasi pangan itu ada dampak positifnya nggak sih? Siapa mau jawab? Ya, silakan Mbak Putri. Diversifikasi pangan memiliki dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, termasuk meningkatkan ketahanan pangan, kualitas gizi, dan kesejahteraan ekonomi. Dengan diversifikasi pangan, masyarakat dapat mengonsumsi berbagai jenis makanan yang bergizi, seimbang, mengurangi ketergantungan pada satu sumber pangan, contohnya beras, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengembangkan diversifikasi pangan yang berkelanjutan dan berbasis pada kearifan lokal. Ya, jadi memang diversifikasi pangan itu kenapa kok dicanangkan? Kenapa kok? Ayo sekarang diajak gitu ya, kampanye ayo diversifikasi pangan. Munculkan olahan-olahan pangan yang baru, yang inovatif dan kreatif gitu ya, supaya apa? Satu, biar gizinya masyarakat itu terpenuhi, nggak hanya itu saja yang dimakan. Sumber pangannya lebih beragam, otomatis kalau sumber pangan lebih beragam, nutrisi yang masuk ke dalam tubuh juga lebih lengkap gitu ya. Contoh misalnya beta karotin kita dapat dari wortel. Kalau misalnya nggak dikenalkan sama wortel, bayi juga nggak akan mau sampai besar sama wortel. Kalau misalnya dari kecil MPAS-nya pakai bayam aja, dia akan merasa asing sama yang namanya wortel. Gitu. Makanya harus dikenalkan. Kalau sudah asing, dia mau makan dia nggak perlu digali aja, dia nggak perlu makan. Jadi keuntungannya itu banyak sekali, ya, supaya gizinya terpenuhi dari olahan yang lebih beragam. Kemudian apa tadi Mbak Putri? Selain itu, tadi dengan diversifikasi pangan kita bisa menciptakan olahan pangan baru dan itu memunculkan potensi ekonomi. Kalau sudah potensi ekonomi, taraf ekonomi keluarganya jadi akan terangkat. Ya, dari situ. Ini dua dari sekian banyak manfaat dari diversifikasi pangan. Seperti itu ya. Oke. Untuk kelompok yang lainnya, tugasnya
persiapkan diri, persiapkan proposal sudah masuk ke saya, persiapkan kegiatannya, kemudian produknya. Jangan sampai nanti kita terjun ke masyarakat memberikan produk yang tidak layak dimakan ya. Makanya nanti kita besok kita akan ada praktikum, lakukan di lab untuk tester. Kita evaluasi dari cita rasa apa yang kurang dari produk kalian untuk diperbaiki supaya nanti ketika sosialisasi di masyarakat makanan ini sudah layak untuk dikonsumsi sesuai dengan sasaran yang sudah ditentukan di awal. Oke, terima kasih. Sampai di sini mata kuliah kita hari ini, pertemuan kita. Mudah-mudahan ini menjadi satu hal wawasan yang membuat kalian punya mindset baru dan kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Ya, jangan lupa sedikit ilmu yang kalian dapatkan di sini jangan disimpan sendiri, tapi sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.